Perkenalkan, nama saya Skolastika Peni Maumude dengan NIM 21070010126. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 2 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Kita masuk kepada pengertian sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan pada hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Tetapi sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses pencernaan. Jadi, proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses, organ-organ, serta kelenjarnya merupakan kesatuan dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi sebagai mengubah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap oleh tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi 2, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dibantu dengan lidah, serta peremasan pada bagian dalam lambung. Yang kedua yaitu proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut juga terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Alat yang pertama yaitu gigi. Pada manusia, gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Di sini gigi membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna makanan lebih efisien dan lebih cepat. Alat yang kedua yaitu lidah. Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu menelan makanan, mencampur makanan, serta mempertahankan makanan agar berada pada gigi atas dan gigi bawah saat makanan dikunyah, dan sebagai alat perasa makanan. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat badan sel saraf perasa atau biasa disebut dengan papila. Ada 3 bentuk papila yaitu papila funiformis, papila filiformis, dan papila circumvallata. Lidah dapat merespon berbagai rasa yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada bagian ujung lidah, lidah mengecap rasa manis, dan pada pinggir lidah, lidah mengecap rasa asam dan asin, dan pada pangkal lidah, lidah mengecap rasa pahit. Alat yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Terdapat 3 pasang kelenjar ludah di dalam rongga mulut. Yang pertama, glandula parotis, yang kedua, glandula submandibularis, dan yang ketiga, glandula sublingualis. Air ludah berperan penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Organ yang kedua yaitu tekak atau faring. Faring merupakan alat penghubung antara mulut dengan kerongkongan. Di dalam lengkungan faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit yang merupakan pertahanan terhadap infeksi. Organ yang ketiga yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang sekitar 25 cm yang tipis sebagai jalan makanan dari mulut ke lambung.
Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pada dinding kerongkongan, agar makanan yang dari mulut ke lambung tetap basah dan licin. Bergeraknya makanan dari mulut menuju ke lambung melalui kerongkongan disebabkan karena adanya gerakan peristaltik pada dinding kerongkongan. Gerakan peristaltik dapat terjadi karena adanya kontraksi antara otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan melingkar. Organ yang keempat yaitu lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J dan berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Ada 3 fungsi utama lambung pada sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama dengan asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin dan asam klorida. Organ yang kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil yang berukuran sekitar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 cm. Di dalam usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan makanan pada saat gizi. Organ yang keenam yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik dengan panjang 5-6 meter di antara usus halus yang berlipat-lipat. Di dalam usus besar terdapat 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh tubuh dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rectum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral, elektrolit dan ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di dalam usus besar dapat membantu memecah makanan yang tidak dapat tercerna tersebut. Organ yang ketujuh yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses akan disalurkan menuju ke rektum. Rektum adalah bagian akhir pada usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Feses nantinya akan dikeluarkan melewati anus. Anus merupakan bagian yang paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan fungsi pada sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, faring atau tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat, usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum sebagai tempat penyerapan sari makanan. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Yang keenam, anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang sisa makanan. Sebelum dikeluarkan feses, ini akan ditampung terlebih dahulu di bagian ujung usus besar, yaitu rektum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanis atau proses kerja setiap organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut, di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan maltase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum menuju ke lambung.
Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau meremas-remas mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Yang keempat, usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi, yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Yang kelima, usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Yang keenam, rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan akan mengeluarkan feses atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah kesehatan yang timbul berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan yang pertama yaitu gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa pada dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit atau kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi. Gangguan yang kedua yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita penyakit diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri dan kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjuk pada penyakit disentri. Penyakit ini penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Gangguan yang ketiga yaitu konstipasi. Konstipasi atau yang biasa disebut dengan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisi makanan. Akibatnya, feses kekurangan air menjadi keras ini terjadi karena dari kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang air besar. Selain itu juga karena kurangnya penderita dalam mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Gangguan yang keempat yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendiks. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Gangguan yang kelima yaitu ambeien. Ambeien merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Gangguan yang keenam yaitu MAC. Orang yang mengalami MAC memiliki ciri-ciri perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur. Gangguan yang ketujuh yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir di lambung akan rusak. Gangguan yang kedelapan yaitu xerostomia. Xerostomia termasuk penyakit pada rongga mulut karena rendahnya produksi air liur, sehingga mulut menjadi kering dan makanan tidak tercerna dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya apa saja yang bisa kita buat untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan.
Upaya yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua mengunyah makanan dengan baik dan benar, yang ketiga rutin berolahraga, yang keempat hindari stres, yang kelima mengkonsumsi lemak yang sehat, yang keenam minum air yang cukup, dan yang ketujuh meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih.